Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Joksen Pardosi yang sudah membawakan kita dalam lagu pujian kita di pagi hari ini. Saya menyapa kita semua dimanapun kita berada. Salam sehat semua, shalom. Selamat pagi. Amin. Terima kasih. Baiklah saudaraku, kita sudah menyanyikan lagu pujian kita kepada Tuhan Yesus Juru Selamat. Kita menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh dan seluruhnya karena Tuhanlah yang memimpin hidup kita. Dan saatnya kita saudara-saudara mempersiapkan diri, ikut saya untuk bersama-sama membuka Alkitab kita dan melihat kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kehidupan kita semua. Dasar kita untuk selalu bersyukur senantiasa. Marilah kita berdoa. Syukur bagimu ya Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan atas kemurahan hati-Mu yang terus menuntun kehidupan kami, memberkati kami semua pada saat kami bekerja maupun pada saat kami beristirahat di hadapan-Mu semuanya. Karena penyertaan kasih-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih ya Bapa di sorga untuk pertemuan ibadah saat teduh kami di pagi hari ini. Menyambut hari yang baru dengan segala berkat yang Tuhan persiapkan bagi kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan bersama-sama kembali melihat kebenaran firman-Mu di masa persiapan kami untuk melakukan aktivitas kami dan kesibukan kami hari ini. Kami terlebih dahulu dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami bersyukur ya Bapa, diberkati semuanya saudara-saudara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan. Saudara-saudaraku semuanya, selamat pagi sekali lagi. Shalom. Saya menyapa kita semua saudara-saudaraku yang selalu setia di dalam mengikuti pembelajaran kita, saudaraku, dari kitab Efesus yang akan terus memberkati kita, memahami tentang kehidupan kita sebagai anggota gereja tubuh Kristus. Ya, baik saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Mari saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita dari kitab Efesus ya. Kitab Efesus pasal 3. Ya. Saudara, kita masih akan bersama-sama menyediakan waktu yang cukup banyak ya untuk memahami karakter daripada tubuh Kristus, di mana kita secara bersama-sama hidup di dalam kehidupan sebagai manusia baru, sebagai ciptaan baru, yaitu terkhusus Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita cara kita untuk memahami Alkitab ya, memahami kehendak Allah, mengerti rencana dan rancangan Tuhan atas kehidupan kita yang telah ditebus oleh darah-Nya yang suci. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi saya mengajak kita untuk mari ikut saya bersama-sama membuka Alkitab kita. Ya, dan seandainya Bapak Ibu semuanya boleh menyediakan catatan untuk setiap pembelajaran yang kita lakukan setiap pagi, itu sangat baik sekali. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara semua ada pertinggal catatan-catatan yang bisa Bapak Ibu tangkap dari pembelajaran kita ya.
Dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi ke kitab Efesus pasal 3, kita masih bersama-sama belajar tentang pengaturan rumah tangga Allah, ya, the dispensasi yang disebutkan di dalam Efesus pasal 3 ayat 2 sebagai metode, cara yang terbaik dan yang paling akurat, ya, untuk memahami kehendak Allah dan cara untuk membaca Alkitab yang Allah inginkan, bagaimana manusia menggunakan cara yang Allah sediakan untuk mengerti firman-Nya, ya. Maka kita akan lihat kembali saudaraku, Efesus pasal 3 ayatnya yang kedua. Ya, dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia, ya, beberapa hari yang lalu saya sudah sampaikan, saudaraku, memang tidak mengambil kata disebutkan, saya baca dulu ya, Efesus pasal 3 ayat 2. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Ya, kita menyoroti dulu di sini, Bapak Ibu Saudaraku, tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah, ya, yang dikatakan di dalam Alkitab yang berbahasa Inggris King James Version. Kemarin beberapa hari yang lalu sudah kita baca, tapi saya baca sekali lagi ya. Ya, bahwa kata dispensasi itu adalah firman Tuhan. Saya baca sekali lagi, Efesus pasal 3 ayat 2 dikatakan, if you have heard of the dispensation of the grace of God which is given me to you word. Ya, jadi ada 4 kali kata dispensasi di dalam tulisan Rasul Paulus tentunya. Ya, di dalam kitab yang lain tidak ada kata dispensasi oleh nabi-nabi, oleh rasul-rasul yang lain, tapi Rasul Paulus yang menuliskan kata dispensasi itu adalah firman Tuhan. Jadi bukan sebuah aliran teologi tertentu, dan itu bukan penemuan daripada bapak-bapak gereja atau sarjana Alkitab, tapi itu adalah firman Tuhan. Amin. Ya, nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi pengaturan rumah tangga Allah, pengaturan rumah tangga Allah, sebagaimana saat ini kita tahu bahwa rumah tangga Allah itu adalah sebagai tubuh Kristus, ya, sebagai ciptaan baru, ya, sebagai manusia baru. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, penyelenggaraan tentang tugas yang dipercayakan Tuhan, penyelenggaraan kasih karunia Allah ini, ya, pengaturan rumah tangga atau yang kita kemarin sudah dengar oikonomia, ya. Oikonomia ini, saudaraku, adalah cara membaca Alkitab, sebetulnya cara memahami Alkitab, ya. Sekaligus kita belajar untuk mengerti supaya Alkitab itu menjadi sesuatu kebutuhan yang sangat kita perlukan setiap hari. Jadi bukan membosankan Bapak Ibu Saudara Alkitab itu, ya. Karena banyak orang saat ini tidak terlalu tertarik dengan pembacaan Alkitab, karena dianggapnya Alkitab itu membosankan, gitu ya. Nggak terlalu menarik, Bapak Ibu Saudara. Tapi ada juga yang mencoba untuk membaca Alkitab itu dengan cara membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, ya, sekaligus. Gitu ya. Ada cerita teman saya dulu, Bapak Ibu Saudara, dia adalah seorang doktor teologi, ya. Dia bilang sama saya sudah membaca Alkitab ini selama sudah 7 kali, ya, dari Kejadian sampai Wahyu, sedang berlangsung ke 8 kali dari Kejadian sampai Wahyu.
Lalu saya tanya, bagaimana, apa maknanya dari apa yang Bapak baca itu, apa maknanya? Ya, Bapak Ibu Saudara, dia merasa bahwa saya seperti tidak senang dengan dengan pernyataan atau dengan cerita dia tentang keberhasilan dia membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, saya bukan tidak senang Bapak Ibu Saudara, tapi saya lebih senang kalau kita membaca Alkitab itu menemukan maknanya. Amin. Walaupun kita membaca hanya 1-2 ayat misalnya, syukur-syukur bisa 5 sampai 1 pasal misalnya, ya, 5 ayat, 6 ayat, 10 ayat, 1 pasal, syukur-syukur Bapak Ibu Saudara kita mempunyai waktu dan pasti mempunyai waktu secara teratur untuk membaca Alkitab itu. Tapi yang paling penting adalah yang Tuhan inginkan adalah kita mengerti maknanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka ya Rasul Paulus sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan. Oleh Yesus Kristus diberikan sebuah tugas penyelenggaraan. Ya, satu pengaturan rumah tangga Allah, bagaimana sebenarnya Allah mengatur kehidupan manusia mulai dari Kejadian sampai Wahyu, mulai dari penciptaan sampai kekekalan. Itu semua Bapak Ibu Saudara akan lebih teratur kita memahaminya kalau kita mengerti ya cara membaca Alkitab dengan metode Alkitab itu sendiri, yaitu cara membagi firman kebenaran dengan tepat yang Alkitab katakan sebagai rahasia, dispensasi rahasia ya Allah, ya, yang Paulus katakan tadi, apabila kamu membacanya ya kamu mengerti, ya, dikatakan di ayatnya yang kita lihat Bapak Ibu Saudaraku di Efesus pasalnya yang ketiga ya. Tadi dikatakan, coba kita lihat dulu Saudara, di pasal 3. Oh iya, ayat 2, memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Nah, di pasal 3 ayat 9, satu lagi, Saudara, di pasal 3, Efesus pasal 3 ayat 9 dikatakan, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, belajar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah atau belajar tentang dispensasi ya pengaturan rumah tangga Allah itu adalah belajar tentang bagaimana memahami ya penyelenggaraan rahasia Allah, rahasia Kristus ya yang dikatakan telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, namun sekarang itu dibukakan kepada kita ya Bapak Ibu Saudara, kepada kita sebagai tubuh Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah ya saya mengajak kita untuk bersabar menggunakan banyak waktu untuk memahami tentang tugas penyelenggaraan rahasia Allah, untuk memahami bagaimana cara kita membaca Alkitab ya, supaya menjadi sesuatu yang sangat menarik dan membuat kita semua bertumbuh menjadi dewasa di dalam memahami Alkitab dan memahami kehendak Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi bahwa di dalam tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah ini, saudaraku, kita diajar
ya kita diberikan bimbingan, pemahaman ya tentang keseluruhan rencana Allah bagi umat manusia, di mana Allah berbicara ya kepada orang yang berbeda di masa yang berbeda dan tujuan yang berbeda, dan kita harus tahu perbedaan itu supaya kita bisa menerapkan firman Allah itu secara tepat dan tidak mencampur adukan program Tuhan, ya, karena Tuhan berbicara di dalam dispensasi yang berbeda, di dalam pengaturan rumah tangga yang berbeda, bahwa Allah mengatur rumah tangganya kepada sebuah bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel, berbeda dengan Allah mengatur rumah tangganya dengan kita sebagai tubuh Kristus. Nah, dengan begitu Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita akan lebih merasakan sukacita, ya, kebahagiaan di dalam hal ketika kita membaca Alkitab menjadi sesuatu yang sangat menarik dan membuat kita terus penasaran. Dengan demikian, ya, semakin dalam kita tertarik untuk mengetahui lebih banyak lagi apa yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kita dan orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ya dispensasi itu bukan, sekali lagi akan saya berulang-ulang menyampaikan Bapak Ibu Saudaraku supaya kita memahami bahwa banyak orang yang berpikir bahwa kalau kita berbicara tentang dispensasi, ya dispensation, oikonomia, pengaturan rumah tangga Allah, itu adalah aliran teologi atau denominasi tertentu, ya. Padahal itu adalah firman itu sendiri, ya, bahwa dispensation, penyelenggaraan rumah tangga Allah, adalah cara Tuhan untuk menyatakan apa yang Dia kehendaki kepada manusia dan bagaimana manusia merespon apa yang seharusnya. Amin. Jadi bukan seperti pemahaman orang pada umumnya, ya, semua yang tertulis di dalam Alkitab itu harus kita lakukan. Nah, ini kata harus Bapak Ibu Saudara, harus lagi begitu, ya. Tapi bisa atau tidak dilakukan semuanya? Tidak bisa. Jadi bagaimana sesuatu yang harus tapi tidak bisa? Bapak Ibu Saudara, kalau sudah bilang harus, sudah dikatakan harus, berarti harusnya bisa kan? Tapi ternyata tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya, ya, maka terjadilah berbagai macam, kalau ditanya kenapa begitu banyak ajaran di dalam kekristenan, yaitu Bapak Ibu Saudara penyebabnya karena cara membaca Alkitabnya beda-beda. Saudara, ya, kenapa banyak gereja di dalam kekristenan? Ya karena cara membaca Alkitabnya berbeda-beda, ya. Yang satu mengartikan bahwa kita harus memelihara hari Sabat, ya. Yang satu kelompok lagi mengatakan tidak, dan yang satu mengatakan, ya, harus kita memelihara sunat, yang satu mengatakan tidak. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat dulu bagaimana kita memahami dispensasi pengaturan yang pertama, ya. Kita lihat dulu Saudaraku di kitab Kejadian, ya, di kitab Kejadian kita akan lihat dulu, kita berbicara tentang makanan dulu, ya. Makanan, ya, saya akan tulis di sini, ya. Oke, kita lihat dulu, ya. Nah, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Tuhan Allah menciptakan manusia yang pertama, ya, Adam dan Hawa, bagaimana Tuhan memerintahkan mereka soal makanan, ya.
Bapak Ibu Saudara, tentu di situ pasti ada yang boleh dimakan dan ada yang tidak bisa dimakan. Ya, dalam dispensasi kesucian, saya akan membaca satu ayat di Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-29. Dikatakan demikian, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Jadi begitu Bapak Ibu Saudara. Ini firman Allah atau tidak? Ya, firman Allah. Haruskah kita mematuhi firman ini? Kalau ditanya kepada umat beragama Kristen, harus. Ya, berarti kita nggak boleh makan daging kan? Bapak Ibu Saudara, tidak boleh. Karena apa? Ini firman Tuhan, perintah Tuhan harus dilakukan. Jadi saudara-saudara, sarapan pagi ya mesti cari yang berbiji-bijian, ya tumbuh-tumbuhan yang berbiji, kacang-kacangan Bapak Ibu Saudara, ya itulah yang menjadi makanan kita. Tidak boleh makan daging Bapak Ibu Saudaraku. Karena itu perintah Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kita memahami firman Tuhan ini supaya tidak bertentangan dengan bagian firman Tuhan yang lain, di mana Rasul Paulus mengatakan bahwa tidak ada makanan yang haram, ya, kalau diterima dengan ucapan syukur. Maka tidak kita harus memahami pengaturan rumah tangga Allah. Itulah dispensasi. Amin Bapak Ibu Saudara. Itulah rahasia yang dibukakan oleh Allah kepada kita. Rahasia itu adalah bukan Kejadian 1 ayat 29 rahasia itu, tapi rahasia itu adalah cara memahami. Amin Bapak Ibu Saudara. Cara mengerti. Ya, Alkitab itu ada rahasia yang Tuhan berikan, bukakan kepada kita melalui Rasul Paulus, dan itulah yang disebut dengan tugas penyelenggaraan yang harus diikuti oleh setiap orang percaya di dalam hal bagaimana kita datang kepada pengetahuan akan kebenaran, supaya kita bisa melihat kenyataan di dalam Alkitab itu, ya, bahwa kita akan melihat harmonisasi, ya, daripada firman Allah itu tidak ada yang bertentangan, tapi kita bisa mengambil dengan tepat sikap kita, ya, yang berkaitan dengan bagaimana Allah saat ini mengatur kehidupan kita sebagai tubuh Kristus. Ya, soal makanan misalnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu satu masalah makanan. Tentu ada yang haram dan yang halal di dalam Alkitab itu. Tapi kita bertanya, ya, kapan Allah memberikan firman ini kepada siapa dan untuk tujuan apa Bapak Ibu Saudaraku? Ya, kan begitu pertanyaannya. Supaya kita mengerti, ya, rahasia Allah di dalam setiap pembelajaran kita tentang Alkitab ini, maka kita harus menanyakan siapa yang mengatakan apa kepada siapa dan untuk tujuan apa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sudah pasti kalau Kejadian pasal 1 ini ayat 29 diberikan oleh Allah firman untuk mengatur kehidupan manusia pada masa di mana mereka hidup dalam kesucian, ya, belum berdosa, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, lain lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat lagi berikutnya, ya, masih seputar tentang makanan Bapak Ibu Saudaraku, ya. Kita lihat dulu tentang mengenai darah, ya Bapak Ibu Saudara. Oke, kita lihat Bapak Ibu Saudaraku di dalam Kejadian pasal 9
Ya, Kejadian pasal 9, ya ini sudah masa di zaman Nuh. Ya, berbeda lagi soal makanan Bapak Ibu Saudaraku, diatur oleh Tuhan. Di ayatnya yang keempat, Kejadian 9 ayatnya yang keempat, ya dikatakan di situ hanya daging yang masih ada nyawanya. Nah, sekarang sudah bisa daging Bapak Ibu Saudara. Kepada Nuh sudah bisa makan daging. Kalau kepada Adam dan Hawa tidak boleh makan daging. Bapak Ibu Saudara, tidak boleh menyembelih hewan. Ya, di masa hidup kesucian manusia tidak boleh menyembelih hewan Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi di zaman Nuh sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, dikatakan di ayat 4 Kejadian 9, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Jadi tidak boleh makan darah Bapak Ibu Saudara. Nah, itu sebabnya ada denominasi atau gereja tertentu yang masih mempertahankan ya haram makan darah. Ya, begitu Saudara. Nah, jadi kita lihat di sini pengaturan rumah tangga Allah kepada siapa ditujukan dan kapan, ya saudaraku, kepada Nuh di dalam masa pengaturan rumah tangga Allah, oikonomia, di masa hati nurani dan juga pemerintahan manusia. Ya, ayatnya yang ke-6 masih Kejadian pasal 9 ayat 6 dikatakan, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di sini diberikan suatu otoritas untuk memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan, menumpahkan darah sesamanya, dikatakan maka darahnya akan tertumpah oleh manusia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di situ ada semacam pembalasan yang setimpal ya dengan apa yang diperbuatnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, namun coba kita langsung saja dulu melihat di dalam tapi ada orang mengatakan, oh iya, tidak boleh makan darah itu karena itu adalah perjanjian lama. Begitu ya. Begitu cara mereka untuk membagi firman Tuhan. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat dulu di dalam, kalau pembagiannya adalah kitab perjanjian baru, kitab perjanjian lama sebagai alasan untuk tidak memakan darah, larangan makan darah Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kita lihat dulu di dalam kitab perjanjian baru ya. Kita akan membaca saudaraku di dalam ya kitab para rasul, kisah para rasul 15 ya, kitab perjanjian baru, kisah para rasul 15 ya, ayat 29 ya. Di ayatnya yang ke-29, kisah para rasul 15 ayat 29 dikatakan, kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Ya, jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah dan selamat, kata Yakobus ya Bapak Ibu Saudara. Ya, dan kita tahu Yakobus adalah ya orang Yahudi, dan dia mengatakan bahwa kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala dan dari darah. Jadi ini adalah kitab perjanjian baru kan. Jadi tidak bisa dikatakan larangan untuk tidak boleh makan darah itu adalah karena perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, dua-duanya ada larangannya Bapak Ibu Saudara. Ya, jelas itu ya. Nah,
Tetapi kalau kita mengerti pengaturan rahasia, dispensasi rahasia yang disampaikan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, kepada kita sebagai tubuh Kristus saat ini, ya, bukan kepada bangsa Israel. Kalau kepada bangsa Israel memang Tuhan mengatur menurut hukum Taurat tidak boleh makan darah. Tetapi sekarang kita sebagai rumah tangga Allah, ya, sebagai tubuh Kristus, kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, kan? Ya, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itulah maka kita akan membaca di dalam surat Rasul Paulus, ya. Saudaraku, kita akan melihat di dalam surat Rasul Paulus, yaitu di dalam, kita lihat dulu saudaraku, di 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang keempat. Inilah rahasia yang dibukakan oleh Rasul Paulus kepada kita sebagai gereja tubuh Kristus. Apa? Tentang makanan. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 4 dikatakan apa? Ya, karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan satu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Selesai Bapak Ibu Saudaraku, perkara soal makanan. Jadi tidak ada lagi yang membeda-bedakan sesamanya bahwa dia memiliki makanan yang lebih baik daripada makanan orang lain. Ya, tidak ada lagi yang memisah-misahkan diri karena soal makanan. Tidak ada lagi mengharam-haramkan orang lain karena makanan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dan kalau kita mengerti bagaimana cara Tuhan mengatur kehidupan kita di dalam dispensasi kasih karunia Allah saat ini, pengaturan di dalam tubuh Kristus saat ini, semua akan menjadi damai sejahtera dengan sesamanya. Amin. Tapi itulah manusia Bapak Ibu Saudaraku yang hanya berpatokan pada keinginan daging dan tidak mengerti program Tuhan, tidak mengerti rencana Allah, dan tidak mengerti rancangan Tuhan yang saat ini kita hidup di dalam pengaturan masa dispensasi kasih karunia saat ini. Orang-orang yang tidak mengerti itu akan terus bertahan dengan tradisi-tradisi yang membuat manusia terpecah-pecah, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang satu membenci satu dengan yang lain hanya persoalan makanan, ya, persoalan pakaian, persoalan hari-hari raya, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya, dan itu sangat menyedihkan karena semua itu dilakukan oleh manusia tanpa mengerti, karena tidak mengerti rahasia Allah di dalam kasih karunia yang saat ini dinyatakan sebagai berkat yang terbesar cara hidup untuk menyelamatkan semua umat manusia. Karena mereka tidak mengerti apa itu Injil kasih karunia Allah, mereka tidak mengerti apa itu tubuh Kristus, mereka tidak mengerti apa itu ciptaan baru, sehingga banyak orang dan kebanyakan manusia di dunia ini hanya berjalan menurut cara berpikir mereka masing-masing, bukan menurut cara Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, ketika saudara harus sedikit mengorbankan jam atau waktu saudara belajar firman Tuhan, ya, saudara tidak rugi. Ya, sama sekali saudara tidak akan ada ruginya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, saudara pasti beruntung, dan kita semakin tahu bagaimana kita bersikap yang sesuai dengan kehendak Allah menghadapi semua permasalahan dalam kehidupan kita di dunia ini. Jadi kita bisa bersikap sewajarnya karena didasarkan pada pengertian yang benar. Ya, saudara dan saya semakin lebih mengutamakan apa yang benar di hadapan Tuhan daripada mengandalkan diri kita atau mengikuti pengaruh-pengaruh daripada, ya, sifat-sifat manusia yang sangat merugikan kita sebagai tubuh Kristus, Bapak Ibu Saudara. Jadi karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari, ya, jangan merasa rugi saudara kalau
membagi membagi waktu saudara dan saya untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Amin. Jangan merasa rugi Bapak Ibu Saudara. Ya, jauhkan itu dari pikiran kita. Kita harus dengan penuh kerelaan belajar bersama-sama bagaimana kita membaca dan memahami kehendak Allah melalui firman-Nya, dan kita tertanam di dalam sebuah kehidupan yang terbaik, mengatur kehidupan kita, bagaimana kita mengerti apa yang Allah kehendaki dan kita dapat menerapkan ya di dalam setiap hal aspek kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, ya di dalam kehidupan sosial kita, ya di dalam hal apapun pergumulan kita. Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa menerapkan cara kita berpikir yang memprioritaskan, amin, memprioritaskan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah sifat asli daripada manusia baru. Ya, betapapun saudaraku kita mungkin tidak merasa senang atau merasa kita ada sesuatu yang harus kita korbankan ya demi kita memahami firman Tuhan yang dibagi dengan tepat. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu Saudaraku, hasilnya ya akan mempengaruhi kehidupan saudara, pasti akan menjadi lebih baik dari hari ke hari. Amin. Jadi untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari saudaraku ya kita ajak semua anggota keluarga kita, saudara-saudara kita semuanya. Saudara, mari kita terus hanya 1 jam saja, tidak sampai 1 jam setiap pagi hari. Saudara-saudara, ini adalah cara kita untuk menunjukkan bahwa memang kita haus dan rindu untuk mengerti lebih dalam lagi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi untuk kita semuanya. Dan bersyukur sekali ya kita semua saudaraku bisa pagi hari ini kembali melaksanakan ibadah saat teduh kita. Dan kita sudah dengarkan bagian dari pembelajaran kita tentang pengaturan rumah tangga Allah. Akan kita lanjutkan lagi besok hari. Ya, selamat beraktivitas. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus. Dengan hati yang tenang dan pikiran yang teduh, kami boleh sejenak ya Tuhan menenangkan diri kami. Dan kami boleh sejenak berhenti dari segala kesibukan yang begitu melelahkan di dalam aktivitas kami setiap hari. Tapi kami belajar untuk menenangkan diri kami dan pikiran kami untuk merenungkan bagaimana cara Tuhan mengatur kehidupan kami untuk memahami kehendak-Mu secara teratur dan lebih dalam lagi tertanam di dalam keyakinan kami sehingga dapat kami terapkan dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam pergaulan kami, dalam cara berpikir, cara merasa, dan cara kami menyikapi segala sesuatu dipengaruhi dan dikendalikan oleh kebenaran firman-Mu. Kami sangat bersyukur untuk itu karena itulah yang membawa keberuntungan yang besar, sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kami dan orang-orang yang di sekitar kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kepada Bapa dalam surga dan dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudaraku, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sehat selalu. Ya, salam kudus. Salam kembali ke Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Tuhan memberkati.